Selamat pagi, Sobat Pengawasan. Kita berjumpa lagi dalam acara podcast bertema Strategi Peningkatan Kompetensi JFA melalui Asesmen. Telah hadir bersama-sama dengan kita Bapak Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Bapak Iwan Agung Prasetyo, PhD, dan Bapak Kepala Biro SDM, Bapak Dr. Sasono Adi, AKMKOM. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Mbak Selamat Didin. pagi, Pak Selamat pagi, Mbak Adi. Didin. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena kita sudah dipastikan sehat ya Pak ya, maka kita dalam ruangan ini tidak menggunakan masker. Iya. Siap. Alhamdulillah nih di ruangan ini bisa melihat senyumnya Pak Adi dan senyumnya Pak Iwan. Biasanya kalau di jalan tidak bisa lihat senyumnya karena pakai masker. Karena sekarang kita sudah prokes, sudah dites. Nah, kita sekarang sudah bebas ya Pak ya. Tapi prokes tetap ya. Prokes Prokes tetap. tetap, jaga jarak. Juga jaraknya jauh. Baik, Pak Iwan, Pak Adi, karena ini tadi kita berbicara tentang strategi peningkatan kompetensi JFA melalui asesmen. Nah, kalau kata-katanya kompetensi JFA ini kan tentunya empunya Pak Iwan, Siap, itu Pak siap. sebagai Kapus Bin ya Pak ya. Dan ketika ada asesmen, tentunya Pak Adi nih Iya. sebagai empunya unit asesmen di BPKP. Nah, kita bisa mulai bincang-bincangnya nih Pak. Silakan silakan, Mbak Mbak Didin. Ya kan, mungkin mulai dari Pak Iwan dulu ya Pak ya. Siap. Nah, Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa sih Pak yang melatar belakangi pentingnya peningkatan kompetensi JFA? Siap. Mungkin sama-sama kita tahu ya bahwa beberapa kali Pak Presiden Jokowi itu kan menyampaikan tuh bahwa peran APIP, aparat pengawas internal pemerintah itu sangat penting dalam rangka mengawal pencapaian tujuan pemerintah. Nah, dalam konteks itulah kemudian APIP khususnya dalam hal ini adalah punggawanya yaitu auditor itu kan harus bisa memberikan solusi yang solutif gitu ya. Nah, untuk itu otomatis kan ketika dia harus memberikan solusi di dalam era yang penuh disrupsi seperti ini, mereka kan benar-benar butuh senjata tanda petik untuk bisa melakukan itu. Ya, salah satunya adalah kompetensi tadi. Bayangkan Mbak Didin ya, rekomendasi seorang auditor bisa berpengaruh pada suatu kegiatan, program, bahkan satu instansi, satu kabupaten. Nah, jika tidak didukung dengan kompetensi yang memadai, kan bisa salah arah tuh nanti. Dampaknya luar biasa. Maka kemudian pengembangan kompetensi auditor itu menjadi satu keniscayaan tentunya kan. Kira-kira seperti itu Mbak Didin. Maka penting sekali nih pengembangan kompetensi ini. Iya. Betul. Karena tadi ya Pak ya, sebagai senjata utamanya itu ya untuk auditor ya Pak ya, kompetensi. Betul. Nah, untuk bicara kompetensi nih Pak, kan kadang kalau kita bicara kompetensi ada yang menyebutkan kompetensi teknis atau hard kompetensi gitu ya, kompetensi soft kompetensi gitu ya, atau kompetensi manajerial dan sosial kultural gitu ya, seperti yang sudah diatur Menpan. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira yang penting itu yang mana Pak untuk senjatanya auditor tadi Pak? Kalau ditanya mana yang penting, menurut saya dua-duanya penting. Dari sisi kompetensi hard kompetensi kayak keahlian kompetensi auditnya, kompetensi terkait pemahaman tentang manajemen risiko, tata kelola, internal control itu hal yang penting karena itu menjadi ilmunya auditor dan itu menjadi bagian bagaimana auditor nanti bisa memberikan insight dan solusi kepada pemangku kepentingannya. Namun demikian, Mbak Didin dan teman-teman semua, kompetensi hard kompetensi tadi itu tidak cukup menurut saya. Kenapa tidak cukup? Boleh seorang auditor itu pintar, boleh dia bisa memberikan solusi yang solutif tapi ketika menyampaikannya tidak dengan cara yang benar, itu akan jadi kontraproduktif. Contohnya nih, dia benar ada temuan, ada rekomendasi dan sebagainya, tapi kemudian ketika dia menyampaikannya dengan cara yang tidak santun, itu otomatis yang diberi rekomendasi itu kan akan defensif, enggan untuk melakukan rekomendasi. Tapi akan beda ketika kemudian auditor bisa memberikan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kemudian juga ada beberapa hal yang akan saling terkait dua hal kompetensi tadi. Seorang auditor ketika dia tidak memiliki misalnya integritas lah salah satu soft kompetensi ya, tidak ada artinya tuh hard kompetensinya misalnya kan. Karena kenapa? Biarpun dia bagus tapi kemudian ketika di situ dia berbuat kecurangan, berbuat fraud, tidak ada integritas, semua itu akan zero, tidak ada artinya. Jadi kesimpulannya Mbak Didin dan teman-teman semua, soft kompetensi dan hard kompetensi harus sama-sama dikembangkan. Karena ketika satu pincang, maka peran auditor dalam mendukung APIP yang efektif sulit sekali terwujud. Dan itu memang yang kita alami sekarang ini kan seperti itu, mungkin masih seperti itu. Demikian Mbak Didin.
Jadi memang yang tadi Bapak sampaikan itu memang kondisi yang ada saat ini ya Pak ya. Contoh-contohnya tadi seperti itu gitu ya Pak ya. Contoh saya kasih contoh real satu ya. Saya pernah Iya. dapat semacam curhatan dari satu APIP itu ya. Dia menyatakan bahwa auditornya itu sudah lulus diklat sertifikasi, sudah lulus sertifikasi di level madya dan sebagainya. Tapi begitu kemudian diakses di internal mereka tidak layak duduk di situ. Saya cari, kemudian kita berpikir apa sih penyebabnya. Kalau dia lulus di sertifikasi ujian JFA itu, Jabatan Fungsional Auditor, otomatis secara hard kompetensinya dia sudah memadai mungkin kan, secara teori dan sebagainya, pemahamannya. Tapi kemudian ternyata beliau ini, si X ini tadi, kemudian dia ternyata tidak punya soft kompetensi, kurang berkembang, misalnya leadershipnya kurang, kemudian masalah bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun kinerja tim, itu yang ternyata tidak berkembang. Termasuk juga kemudian dia tidak berkembang di sisi bagaimana kemudian curiosity-nya, bagaimana dia belajar terus, bagaimana dia meningkatkan kemampuan, itu tidak berkembang. Nah inilah kemudian menghambat dia berkinerja optimal sebagai seorang auditor. Contohnya seperti itu Mbak Didin, betapa pentingnya pengembangan hard kompetensi sekaligus bersama dengan soft kompetensinya. Betul. Iya Pak. Nah ini kan tadi Pak, kalau Pak Iwan dari sisi mungkin dari Pusbin kan memang auditor di seluruh Indonesia ya Pak ya, memang kondisinya seperti itu. Kalau Pak Adi sendiri setuju nggak dengan apa yang disampaikan Pak Iwan sebagai pengelola SDM di BPKP gitu ya? Iya, saya sih sebagai pengelola SDM khususnya di mana Biro SDM juga membawahi pusat asesmen di BPKP, sepakat dengan apa yang menjadi concern dari Pak Iwan sebagai Kapusbin JFA karena melakukan pembinaan terhadap para auditor seluruh APIP di seluruh Indonesia. Karena memang ke depan auditor dihadapkan pada satu kondisi lingkungan strategis yang juga berubah terus, mau nggak mau tadi aspek-aspek yang bersifat soft skill itu juga menjadi hal penting untuk bisa dibekali. Daya tahan, ketahanan, di samping tadi yang Pak Iwan sampaikan terkait dengan integritas, tapi yang terlebih penting juga tadi beliau menyebutkan soal curiosity, keingintahuan, mau belajar, ketahanan, agility juga bagian dari itu, dan itu tentunya harus diketahui oleh pimpinan APIP. Nah untuk mengetahuinya salah satunya melalui proses assessment ini. Jadi saya rasa ini sangat relevan dan pusat assessment BPKP bisa menjadi salah satu penunjang untuk mendukung strategi yang dilakukan oleh Pak Iwan selaku Kapusbin JFA. Dan terpenting lagi juga dengan demikian mungkin kita juga bisa berkontribusi terkait dengan competence base, artinya auditor internal ini seperti yang Pak Iwan katakan based on competence, bukan based on jumlah yang banyak saja, tapi sebenarnya bagaimana dia dapat memberikan value bagi stakeholdernya. Mungkin itu saya rasa. Gitu ya Pak ya. Nah di sini tadi Pak Adi meng-highlight assessment gitu ya Pak ya, pusat assessment gitu ya sebagai salah satu strategi tadi dalam peningkatan kompetensi JFA. Nah kalau terkait dengan hal tersebut bagaimana Pak Iwan? Apakah memang ini juga sudah ada di dalam strategi Pusbin gitu terkait dengan assessment ini Pak? Oh iya jelas Mbak Didin. Jadi memang dalam proses pengembangan kompetensi untuk auditornya khususnya ya, kan di tiap saat ketika peningkatan level jenjang jabatan yang naik itu kan kita lakukan diklat dan sertifikasi. Sampai sejauh ini diklat dan ujian sertifikasi tadi masih sebatas untuk menilai cenderung hard kompetensi lah ya, pemahaman tentang hard kompetensi. Nah, memang kami sedang berpikir bagaimana mengembangkan dari sisi soft kompetensi tadi. Memang beberapa kali kami diskusi dengan pihak assessment center di BPKP, bagaimana kita bisa meng-capture masalah soft kompetensinya. Karena kalau ini tidak kita biarkan ya nanti auditor kondisinya akan seperti ini terus. Makanya kemudian dalam konteks ini soft kompetensi jadi hal yang penting kan. Makanya dari sisi mana nih? Salah satunya nanti kerjasama kita dengan pusat asesmen BPKP. Jadi memang sudah dipersiapkan ke arah sana gitu ya betul. Pak ya. Dan itu sudah jadi bagian dari framework pengembangan kompetensi kita, Mbak Didin. Karena kalau itu tidak kita lakukan, kami sebenarnya kan terbatas juga nih kemampuannya, gitu kan? Kami butuh misalnya psikolog yang ada di MAS, pusat assessment dan sebagainya. Karena kalau sifatnya soft kompetensi, kadang kan sifatnya lebih ke arah human-nya, manusianya. Betul, padahal kalau kami dari si auditor itu kan ya
kompetensi Teknisnya. teknisnya. Gitu ya, Iya, Pak, ya. betul. Walaupun nanti ke depan kami harapkan MAC juga bisa mengembangkan tools di mana kami Puspin bisa mengakses juga tentang kompetensi teknis realnya, gitu kan? Karena kenapa? Karena kalau dari si ujian sertifikasi JFA kan sebatas pemahaman ya, karena ujian soal, belajar, modul bisa selesai. Tapi kan real kompetensi teknis kita belum punya tool untuk akses. Kita harapkan juga MAC berperan juga nanti di sini, Iya, Pak Sasono, Pak betul. Adi, gitu. Setuju Pak, saya rasa sih bagus itu. Jadi nanti ke depan itu ingin mengakses bagaimana auditor itu benar-benar melakukannya ya Betul, Pak ya, bukan betul. hanya bagaimana Dia dia paham, berpikir betul. akan melakukannya Iya, gitu ya betul, Pak betul, ya. betul. Tapi karena kompetensi memang sudah harus yang ditunjukkan gitu ya Pak. Betul, Ya. betul. Wah bagus sekali, ini seru sekali pembicaraan pagi ini ya Pak Adi ya. Iyalah. Nah Demi menghadap tantangan ke depan. iya betul, betul, betul. Pak. Nah kalau bicara tentang auditor ini Pak, kalau dari data auditor itu kan tidak sedikit ya Pak. Dan tidak hanya di BPKP, yang mungkin kalau di BPKP sejauh ini asesmen sudah Iya, mencakup yang di BPKP ya, sejauh Pak? ini kalau untuk internal BPKP relatif kita sudah melakukan assessment dan juga mapping kompetensi, khususnya kalau assessment dia pada level-level yang akan mau ke media ataupun mau ke utama juga di internal. Jadi relatif kita siap, walaupun tentunya terus akan di-upgrade, terus akan di apa istilahnya di evaluasi terus secara berkelanjutan, karena ini juga dalam konteks pemenuhan bagaimana kita memperoleh talenta untuk auditor. Nah, kesempatan yang bagus juga ya dengan adanya strategi yang disampaikan oleh Pak Iwan selaku Puspin JFA, ini juga kita juga bisa memberikan kontribusinya dalam konteks kepada APIP, karena memang pada dasarnya kami di pusat assessment BPKP memang ya harus mendukung apa yang menjadi policy terkait dengan pembinaan APIP, karena itu juga digariskan sebagai salah satu tugas dari BPKP ya Pak Iwan ya. Jadi kalau di BPKP sudah menerapkan, dan ini kemungkinan juga akan diterapkan di skala yang lebih besar gitu ya Pak ya, di skala nasional ya Pak ya. Nah kalau untuk auditor Pak, kan jenjangnya itu mulai dari terampil, kemudian ahli pertama, muda, madya, dan utama. Nah terkait asesmen ini Pak, apakah ini akan diterapkan untuk semua jenjang tersebut, ataukah memang ada jenjang yang memang sudah sangat urgent untuk ditetapkan pentingnya kompetensi soft kompetensi ini Pak? Saya nih ya. Iya. Oke. Kalau konteks kompetensi Mbak Didin, kita nggak ada diskriminasi. Nggak ada Semua diskriminasi, jenjang ya. auditor baik terampil, ahli di semua jenjang harus memiliki kompetensi hard kompetensi maupun soft kompetensi. Hanya kemudian kan bagaimana kita mengaksesnya, mekanismenya kan harus disesuaikan nih. Mana yang level urgensinya paling penting. Contohnya lah, auditor utama itu kan SK-nya saja dari presiden loh Mbak Didin. Mereka harus punya peran yang sangat strategik sebenarnya dalam konteks APIP ini. Mereka bisa memberikan insight, bahkan foresight untuk manajemen kan harusnya. Jadi dia harus punya keterampilan atau kompetensi yang sifatnya cenderung sangat soft skill. Kayak misalnya bagaimana leadership menyampaikan komunikasi dinamis dan sebagainya ke stakeholder ya. Itu kan butuh suatu kompetensi tidak sekedar teknis tapi juga kompetensi sifatnya soft ya kan. Nah itu kan penting, hanya kemudian kan tidak level pemahaman atau level tingkat kompetensi soft skill-nya kan berbeda-beda. Ya itu mungkin nanti mekanisme assessment-nya pun akan beda-beda. Misal untuk level utama ya harus memang yang paling canggih lah kita assess-nya kan. Karena beliau itu akan menjadi peran sangat penting tuh di AP ya, Pak Adi ya kira seperti itu. Level mati juga gitu, dia akan menghandle beberapa tim sekaligus. Dia harus punya leadership, komunikasi dinamis, manajemen konflik yang kuat dan sebagainya. Ketua tim pun kan punya juga, dia leader juga untuk timnya, iya kan? Bahkan di level auditor pertama itu juga kan punya juga porsi-porsi bagaimana dia harus berhubungan dengan orang. Nah, semua itu harus ada punya soft kompetensi. Nah, tinggal bagaimana nanti kita melevelingnya apa dan bagaimana mekanisme asesmennya tergantung pada urgensi dan kebutuhan kita kan tentunya. Kira seperti itu gambarannya Mbak Didin. Itu jadi lebih ke semua itu penting gitu ya Pak ya, semua dituntut gitu ya, harus tapi punya mana yang harus, nanti menggunakan asesmen yang lebih kompleks, karena tadi ya, tuntutannya betul. juga lebih kompleks, soft kompetensinya juga ya, lebih kompleks betul, gitu ya, semakin atas tadi ya Pak ya. Nah ini berarti bicara tentang itu, tuntutan asesmen juga menjadi besar nih Pak Adi
Ya, tentunya memang akan mengikuti ya, akan Iya. mengikuti apa yang menjadi policy yang ada di Pak Iwan ya, berarti memang akan menjadi policy. Karena mungkin kalau secara teoritis mungkin semakin tinggi jenjang auditornya tadi, yang mungkin dari yang muda sampai ke yang utama. Tentunya aspek penekanan kompetensi manajerial juga mungkin bisa jadi semakin tinggi pada level utama dan menengah pada level madya, dan mungkin pada level yang di bawahnya juga makin lebih sedikit. Tapi memang itu semuanya dituntut harus ada, semua aspek dari kompetensi itu harus ada. Nah, tentunya kami dari pusat assessment akan membuat satu metode-metode lah yang bisa membuat strata penilaiannya ya sesuai dengan kebutuhan yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan. Karena memang kita juga harus menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki di pusat assessment. Terus terang kami sendiri kalau pusat assessment instansi pada umumnya akan melayani kebutuhan internal. Tapi dengan perkembangan seperti ini, mau tidak mau kita juga harus melayani kebutuhan eksternal. Nah, ketika kebutuhan eksternal itu misalnya dirasakan tidak mampu kita tangan sendiri, mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan pusat assessment instansi pemerintah lainnya yang tentunya yang telah terakreditasi oleh BKN sebagai instansi pembina. Nah, ini yang mungkin nanti salah satu bentuk antisipasi yang akan kita lakukan nanti jika kebijakan tentang perlunya dilakukan assessment itu pada semua auditor, khususnya di level yang akan ke madya. Itu Pak. Jadi nanti ada kolaborasi gitu ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Kurang lebih demikian, dan saya rasa kami juga sudah melakukan semacam penjajakan kepada teman-teman di pusat assessment instansi pemerintah lainnya, dan sejauh ini positif tanggapannya, dan mereka juga sangat ini Pak Iwan sangat ingin tahu lebih jauh gitu ya. Karena memang ketika bicara ke pusat assessment khususnya dalam rangka mengakses auditor, memang kami juga ditantang lebih jauh terkait apa yang membedakan assessment yang kami lakukan kepada auditor dengan assessment lainnya gitu. Karena tadi seperti Pak Iwan jelaskan bahwa auditor juga punya karakteristik tersendiri. Makanya dalam hal ini mungkin kami juga harus bisa menyerap nih kira-kira nilai-nilai atau perilaku-perilaku apa yang menjadi concern bagi seorang auditor pada setiap jenjang, sehingga itu bisa digunakan sebagai satu kriteria dalam melakukan assessment. Dan ini nantinya akan menjadi standar kami yang akan kita share kepada mitra pusat assessment lain ketika kita melakukan kolaborasi dalam melakukan penilaian ini. Karena tentunya saya rasa kalau dalam konteks pembinaan APIP cukup banyak Pak Iwan ya. Mungkin kalau secara nasional berapa jumlah jumlah auditor saya total, kemudian jumlah calon auditor yang akan ke madya mungkin bisa. Sementara sih jumlah total auditor sekitar 16.200-an lah Pak. Itu luar biasa sekali ya. Dan mau tak mau kita meyakinkan seluruh auditor memiliki kompetensi memadai dan mencukupi kan. Sedikit menambah Pak Adi ya. Saya suka tadi istilah Pak Adi tadi yang kolaborasi Pak. Itu memang bagian dari strategi framework kami gitu kan. Jadi memang mau tak mau, suka tidak suka, kolaborasi itu harus Pak Adi dan Mbak Didin. Karena kenapa? Kita punya sumber daya terbatas. Sehari-hari auditor itu ada di APIP, bukan di BPKP. Kita nggak tahu bagaimana mereka di sana kan bekerja kan. Nah, untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya di soft kompetensi, mau tak mau kita harus bekerja sama dengan APIP-nya kan masing-masing itu. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Adi, kita berkolaborasi dengan assessment center lain ketika mungkin pusat assessment center kita belum memiliki sumber daya yang cukup. Karena banyak sekali kan, nggak mungkin kita garap sendiri itu Pak. Sekali. Kolaborasi itu penting. Yang penting yang kita yakinkan adalah bagaimana kita mendeliver standar untuk assessment untuk khusus auditor ini. Karena kan beda tuh ya Pak Edi ya. Karena kan auditornya sifatnya unik nih. Nggak bisa sama dengan lain. Walaupun kita sama-sama
kompetensi manajerial misalnya, tapi kan Iya. manajerial auditor kan beda kebutuhannya dengan Iya. manajerial di ASN. GF lain ataupun GF. ASN lain. Itu Iya. yang menjadi ditekan kenapa kemudian menurut saya perlu sekali gitu loh kita mengembangkan pengembangan kompetensi soft skill, misalnya soft kompetensi ini khusus terkait auditor, kira-kira seperti itu ya Iya. Pak Adi ya. Iya. Seperti itu Mbak Didin. Ya. Jadi kalau Pak Iwan tadi meng-highlight standar itu yang penting juga gitu ya, ketika kolaborasi itu dilakukan dengan unit assessment Betul lain gitu ya Pak ya, sekali, betul standar sekali. itu menjadi hal yang Iya. penting gitu. Betul. Nah, Mungkin saya juga menambahkan Iya, juga Pak. ya, tadi Pak dengan melihat konteks tadi Pak Iwan menyebutkan mungkin auditor secara keseluruhan secara nasional 16.000, tentunya itu sangat masif gitu. Di sisi lain kalau memang terkait dengan kebijakan tentang perlunya assessment, tentunya kita tidak ingin bahwa assessment itu menjadi salah satu penghambat gitu. Ya, Sebenarnya betul, bukan betul. penghambat, justru ini sebagai upaya untuk mendorong kompetensi menjadi lebih baik lagi. Makanya kami dari pusat assessment Pak Iwan akan melakukan kolaborasi ini, artinya ketika calon-calon auditor-auditor yang akan melakukan assessment sebenarnya bisa jadi mereka bisa ke pusat-pusat assessment yang ada di dekat dengan mereka juga gitu, termasuk di Pemda yang memang sudah terakreditasi atau di instansi pemerintah lainnya, sehingga saya rasa itu menjadi bukan suatu hambatan karena kita juga membuka channel di tempat-tempat lain. Nah ini juga sepanjang memang standar assessmentnya telah kita berikan kepada mereka gitu saya rasa. jadi ini Pak Adi ini sebagai pengampu ya, yang memiliki unit assessment di BPKP ini punya tugas besar ini ya Pak ya, terkait dengan hal ini nih. Gitu. Nah Pak, kalau terkait tadi dengan kolaborasi, kemudian standar gitu, dan itu melibatkan unit-unit lain di luar BPKP dan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kira-kira apa Pak strategi yang sudah dilakukan gitu Pak, atau mungkin rencana yang sudah dilakukan gitu untuk bisa memfasilitasi hal tersebut? Ya, memang mau tidak mau akan terjadi perubahan bisnis proses ya. Bisnis proses yang bisa mendukung proses assessment untuk kebutuhan internal di BPKP dan kebutuhan eksternal. Ya memang kita sudah bersyukur bahwa pusat assessment kami Pak Iwan sudah merupakan satu institusi yang sudah menerapkan PNBP. Jadi saya rasa itu yang secara akuntabilitas tidak sudah terjaga gitu. Nah tentunya proses yang bisa dirubah tentunya membutuhkan satu bentuk efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, khususnya para asesor ini, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dan sejauh ini kami sudah menyusun semacam prototipe tentang bagaimana memanage atau mengelola tadi misalnya terkait dengan permintaan assessment baik yang ke BPKP ataupun yang ke instansi penilaian kompetensi lainnya. Artinya bisa saja semua mungkin atas permintaan Pusbin karena kita pendekatannya institusi Pak ya, jadi kepada instansi APIP. Nah kemudian dari atas informasi atau permintaan dari Pusbin JFA mungkin kami akan melihat sumber daya yang ada di kami. Kalau tidak kami mungkin akan tadi memberikan satu list kepada para auditor, ini list yang dapat digunakan juga. Nah, ini melalui sistem dan sudah interkoneksi. Jadi antara admin di instansi dengan di APIP, instansi kemudian instansi di tim penilai, Pusbin JFA dan di kami sendiri. Jadi harapannya ketika sudah ada satu kali entry, tapi pemanfaatannya bisa untuk semua. Dan itu jauh lebih cepat dan bisa jadi akan memudahkan bagi auditor yang ingin di-assess. Saya rasa itu. Jadi itu bentuknya aplikasi gitu Pak? Bentuknya aplikasi, dan aplikasi itu saling terhubung juga dengan aplikasi yang ada di Pusbin JFA. Dan kita juga memberikan akses kepada instansi APIP dan instansi pusat penilaian kompetensi.
Kalau boleh tahu biasanya kan aplikasi itu ada namanya gitu ya Pak. Ini namanya apa nih Pak Adi? Saya jadi kepo nih. Penasaran juga ya Mbak? Penasaran. Apa nih namanya Pak Adi? Ya sejauh ini kemarin masih mencari nama, tapi ya dalam saat ini dengan melihat apa ya supaya menarik ya kita menyebutnya SIPENSI gitu ya, Sistem Informasi Penilaian Kompetensi. Dan mungkin kita juga dalam hal ini ketika bicara pusat kompetensi, ya artinya pusat kompetensi kita tidak hanya BPKP tapi juga APIP gitu, mengikuti apa yang menjadi kebijakan di Puspin JFA, saya rasa itu. Wah, berarti ini memang sudah disiapkan semua nih Pak Iwan. Harus ya Pak ya. Karena Kolaborasi. nggak mungkin kami bekerja sendiri. Betul, Pak. Harus semua pihak kita rangkul, kita kolaborasikan kan. Seperti itu sekarang kan, nggak mungkin. Eranya sudah era seperti ini. Era kolaborasi ya kan, Pak ya. Transformasi digital tadi saya suka sekali tadi Pak Adi sudah bikin aplikasinya dan sebagainya, kan memudahkan kami nanti kan. Tinggal connect ke kami. Nanti kita kalau ada usulan assessment dari APIP, kita deliver ke pusat assessment dengan aplikasi, nggak perlu lagi harus surat menyurat misalnya gitu kan. Itu kan udah nggak zamannya lah kita sekarang ini. Transformasi digital menjadi satu kunci kita Pak Adi. 16.000 Mbak, bayangkan nggak mungkin kita dengan manual kita lakukan itu semua kan. Itu kira-kira gambarannya. Iya, memang semangat kolaborasinya sudah mulai dari podcast ini Pak. Di sini Pak Kapusbin dan Pak Kadiro SDM sudah berkolaborasi gitu ya. Dan tadi yang Pak Hadi sampaikan juga ternyata kolaborasinya juga dengan unit Penkom di luar pasti harus BPKP juga gitu ya, unit penilaian kompetensi di luar BPKP. Wah, luar biasa Pak, ini semangat kolaborasinya sudah terasa dari sini dan nanti tentunya juga dibawa ke situasi-situasi lainnya. Ya, mudah-mudahan Mbak Didin bisa terus kita sepanjang kita memang punya concern yang baik dan memang dilaksanakan dengan hati, saya rasa itulah yang harapannya menjadi semakin lancar gitu. Jadi semua dengan hati ya Pak ya. Kalau dengan hati insya Allah dan niatnya baik tadi ya Pak ya, insya Allah apa yang menjadi strategi yang disampaikan Pak Adi tadi dan Pak Iwan juga bisa terlaksana dengan baik dan optimal gitu. Nah mungkin ini sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut Pak, tapi karena kami juga tahu bahwa Pak Adi, Pak Iwan tentunya memiliki kesibukan yang luar biasa dan ini sudah alhamdulillah sekali kita punya dapat waktu ini sobat, kita dapat waktu dari beliau berdua saat ini. Nah, namun sebelum podcast ini diakhiri mungkin ada closing statement nih Pak dari Pak Iwan atau Pak Adi, mungkin dimulai dari Pak Iwan dulu. Siap, terima kasih. Jadi konteks pengembangan kompetensi ini bagi auditor itu menjadi suatu keniscayaan. Jadi ini adalah menjadi salah satu strategi besar, walaupun ini bukan satu-satunya strategi ya membuat APIP itu efektif, tapi harus menjadi bagian terintegrasi dari strategi besar pengembangan kompetensi dan kapabilitas APIP-nya itu sendiri Mbak Didin. Saya sementara seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sekarang Pak Adi. Ya, saya rasa mungkin di kami sebagai pusat kompetensi BPKP saat ini kami sudah merenovasi ruangan kerja dari teman-teman asesor. Saya rasa itu bisa menjadi modal dasar untuk kita terus giat bekerja, khususnya dalam berkolaborasi dan mendukung apa yang menjadi kebijakan di Puspin JFA yang diketuai oleh Pak Iwan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terutama dalam hal pengembangan kompetensi yang sifatnya soft skill tadi, dan saya rasa itu juga menjadi penting. Kedua, bahwa pengembangan kompetensi SDM APIP ini memang mempunyai kekhususan dalam artian apa yang menjadi soft skill auditor itu yang harus kita gali dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh regulator yang sudah dikeluarkan dari ke Kemenpan RB dan BKN. Tetap itu kita lakukan, tapi ada kekhususan, ada nuansa yang berbeda yang tentunya harus dapat digali. Dan saya rasa tadi kita juga berkewajiban untuk menyusun satu standar dalam proses penilaian ini untuk kita sampaikan kepada pusat kompetensi instansi lain yang terlibat, yang
yang berkolaborasi dengan kita sehingga diperoleh hasil yang sama. Dan tadi tentunya kalau hasilnya sama antara satu pusat kompetensi dan pusat kompetensi yang lain, tentunya ini akan memudahkan dalam pengembangan kompetensi bagi auditor. Dan yang terpenting lagi, tentunya kita akan mempunyai data kompetensi manajerial dan sosiokultural bagi auditor, Pak Iwan ya. Dan tentunya ini akan menjadi feeding kami kepada Puspin JFA selaku instansi pembina dan juga kepada mungkin instansi-instansi lain yang terkait tentang kebutuhan kompetensi khususnya manajerial. Saya rasa itu yang dapat kita berikan, kontribusikan kepada kepada pengembangan kompetensi auditor. Baik, Terima kasih Pak Adi. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan ini ya, sobat, untuk Pak Iwan dan Pak Adi. Nah, ini pembicaraannya singkat, tapi kalau kata anak sekarang daging gitu Pak. Isinya daging semua gitu. Baik, sobat pengawasan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi jangan lupa, tadi pesan dari podcast ini adalah kompetensi SDM JFA itu merupakan senjata utama untuk JFA, untuk auditor itu. Jadi kompetensi adalah senjata utama dan asesmen bisa membantu untuk mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut, dan itu dibutuhkan semangat kolaborasi. Baik, terima kasih sobat pengawasan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat selalu dan semangat. Semangat. Terima kasih Pak Didin. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Adi. Mudah-mudahan bermanfaat ya diskusi kita ini. Iya, amin ya rabbal alamin.